Kamboja menyimpan banyak sisi kehidupan yang jarang dibahas dunia. Bukan hanya tentang kemegahan Angkor Wat yang mendunia, tetapi juga tentang kehidupan sehari-hari masyarakatnya yang penuh kontras. Di balik kuil-kuil kuno dan sejarah panjangnya, ada kebiasaan, tradisi, hingga cara bertahan hidup yang bagi orang luar terasa unik, aneh, bahkan cukup ekstrim. Dari permukiman terapung di danau, makanan yang tak biasa, hingga budaya lokal yang masih bertahan di tengah modernisasi. Kamboja menawarkan gambaran kehidupan yang berbeda dari kebanyakan negara Asia Tenggara. Inilah sisi lain Kamboja yang jarang masuk dalam brosur wisata. Di jantung Kamboja, terdapat kehidupan yang benar-benar bergantung pada air. Di sekitar Tonle Sap, danau terbesar di Asia Tenggara, ribuan keluarga hidup di desa-desa terapung yang tampak seperti dunia tersendiri. Rumah-rumah kayu berdiri di atas tong, rakit, atau tiang tinggi untuk menyesuaikan perubahan permukaan air yang bisa naik drastis saat musim hujan. Bagi penduduk setempat, air bukan sekedar sumber kehidupan, tetapi juga jalan raya utama. Anak-anak pergi ke sekolah menggunakan perahu kecil. Pedagang menjual kebutuhan sehari-hari dari perahu ke perahu. Bahkan ada gereja, sekolah, toko, hingga bengkel yang ikut mengapung di atas air. Saat musim hujan datang, luas Tonle Sap bisa meningkat berkali-kali lipat, mengubah lanskap sekitar secara drastis. Bagi orang luar, kehidupan seperti ini terlihat tidak biasa, bahkan ekstrim. Namun bagi masyarakat di sana, hidup di atas air adalah rutinitas turun-temurun yang telah berlangsung selama generasi. Di tempat ini, batas antara daratan dan air seolah menghilang. Yang tersisa hanyalah komunitas yang belajar beradaptasi dengan alam secara total. Di beberapa sudut kota di Kamboja, jejak masa lalu masih terlihat jelas lewat deretan bangunan tua bergaya kolonial yang mulai rapuh dimakan usia. Fasadnya dipenuhi cat mengelupas, dinding retak, balkon besi berkarat, dan lorong-lorong gelap yang memberi kesan seperti bangunan terbengkalai. Namun yang mengejutkan, banyak dari bangunan ini ternyata masih dihuni hingga sekarang. Di dalamnya, keluarga-keluarga hidup berdampingan di ruang sempit yang dulunya dibangun pada era kolonial Prancis. Sebagian ruangan telah dimodifikasi seadanya. Ditambah sekat, kabel listrik yang semrawut, hingga dapur kecil di sudut bangunan. Dari luar, tempat-tempat ini terlihat seperti bangunan kosong yang nyaris runtuh. Tetapi di balik tembok tua itu, kehidupan tetap berjalan seperti biasa. Anak-anak bermain di lorong, pedagang kecil membuka usaha di lantai dasar, dan penghuni beraktivitas di tengah arsitektur yang menyimpan sejarah panjang. Fenomena ini menciptakan kontras yang kuat antara kemewahan masa kolonial yang telah pudar dengan realitas kehidupan modern masyarakat yang beradaptasi di dalam sisa-sisa masa lalu. Di Kamboja, beberapa bangunan bukan hanya saksi sejarah, tetapi juga rumah bagi kehidupan yang terus bertahan. Di wilayah perbatasan Kamboja dengan Thailand, berdiri kawasan yang dipenuhi hotel tinggi, gedung kasino, lampu neon, dan bangunan besar yang terasa kontras dengan lingkungan sekitarnya. Salah satu area yang paling dikenal adalah kota perbatasan Poi Phet, tempat industri perjudian berkembang sangat pesat. Banyak kasino dibangun untuk menarik wisatawan asing, terutama karena perjudian memiliki aturan ketat di negara tetangga. Saat malam hari, kawasan ini dipenuhi cahaya terang, papan iklan besar, dan lalu lalang orang yang datang untuk bermain. Namun di beberapa bagian, suasananya justru terasa ganjil. Gedung-gedung besar tampak setengah kosong, proyek terbengkalai berdiri tanpa aktivitas, dan jalan tertentu terasa sepi, seperti kota yang belum benar-benar selesai dibangun. Kombinasi antara kemewahan artifisial, pembangunan cepat, dan atmosfer perbatasan membuat tempat ini sering dijuluki seperti kota hantu modern. Bagi banyak orang, kawasan ini terasa seperti dua dunia yang bertabrakan. Di satu sisi ada industri hiburan dan uang dalam jumlah besar. Sementara di sisi lain terdapat kehidupan masyarakat lokal yang jauh lebih sederhana. Tempat ini menunjukkan sisi lain Kamboja yang jarang muncul dalam promosi wisata. Lebih keras, lebih kacau, dan penuh kontras.
Di wilayah timur laut Kamboja, terutama di provinsi Ratanakiri, terdapat komunitas etnis minoritas bernama suku Kreng yang dikenal memiliki tradisi sosial yang cukup unik. Salah satu tradisi yang paling sering dibahas adalah pembangunan rumah perkenalan atau pondok kecil bagi anak perempuan yang mulai beranjak dewasa. Pondok ini biasanya dibangun di dekat rumah keluarga. Tujuan utamanya bukan hal sensasional seperti yang sering dibesar-besarkan internet, melainkan memberi ruang bagi remaja untuk mengenal calon pasangan secara lebih mandiri sebelum menikah. Dalam tradisi ini, remaja perempuan memiliki kebebasan lebih besar untuk mengenal dan berbicara dengan beberapa calon pasangan, sehingga mereka dapat menentukan pilihan hidup dengan lebih sadar. Bagi masyarakat modern luar, praktik ini mungkin terasa tidak biasa. Namun dalam konteks budaya lokal, tradisi tersebut lahir dari sistem sosial yang menekankan kebebasan memilih pasangan, mengurangi pernikahan paksa, dan memberi waktu bagi generasi muda untuk mempertimbangkan kecocokan. Seiring modernisasi, pendidikan formal, agama, dan pengaruh budaya luar, praktik ini kini mulai berkurang dan tidak lagi dijalankan seketat dulu oleh semua keluarga Kreng. Tradisi ini menunjukkan bahwa standar hubungan, keluarga, dan pernikahan bisa sangat berbeda antar budaya. Sesuatu yang dianggap aneh di satu tempat bisa dianggap normal dan fungsional di tempat lain. Di Kamboja, kehidupan modern berjalan berdampingan dengan kepercayaan spiritual yang masih sangat kuat. Bagi banyak masyarakat setempat, dunia fisik dan dunia spiritual bukan dua hal yang sepenuhnya terpisah. Pengaruh agama Buddhism sangat besar dalam kehidupan sehari-hari. Kuil-kuil ramai dikunjungi untuk berdoa, memberi persembahan, atau meminta berkah sebelum mengambil keputusan penting, mulai dari membuka usaha, pindah rumah, hingga pernikahan. Namun di luar praktek keagamaan formal, masih ada banyak kepercayaan tradisional yang bercampur dengan unsur mistis. Sebagian orang percaya pada roh penjaga rumah, leluhur, hingga energi tertentu yang dianggap memengaruhi keberuntungan dan keselamatan. Tidak jarang masyarakat memasang altar kecil di depan rumah atau tempat usaha sebagai bentuk penghormatan dan perlindungan spiritual. Ada pula ritual tertentu yang dilakukan untuk menolak nasib buruk atau memohon keberuntungan. Bagi orang luar, perpaduan antara agama, tradisi leluhur, dan unsur mistis ini bisa terasa sangat unik. Tetapi bagi masyarakat Kamboja, semua itu adalah bagian alami dari keseharian dan warisan budaya yang telah hidup selama ratusan tahun. Di negara ini, spiritualitas bukan hanya soal ibadah, tetapi juga cara memahami hidup, nasib, dan hubungan manusia dengan dunia yang tak terlihat. Di balik pertumbuhan kota-kota di Kamboja, ada realitas keras yang jarang terlihat wisatawan. Bagi sebagian keluarga, sampah bukan sekedar limbah, melainkan sumber penghasilan utama. Setiap hari, banyak orang mengumpulkan botol plastik, kardus, logam, hingga barang bekas lain yang masih memiliki nilai jual. Mereka memilah, membersihkan, lalu menjualnya ke pengepul untuk didaur ulang atau digunakan kembali. Di beberapa area pinggiran kota, aktivitas ini telah menjadi bagian dari rutinitas harian. Sejak pagi, orang dewasa hingga remaja berkeliling mencari barang bekas yang bisa ditukar menjadi uang. Bagi keluarga dengan akses ekonomi terbatas, pekerjaan ini menjadi salah satu cara paling realistis untuk bertahan hidup. Meski penghasilannya kecil dan kondisi kerjanya berat, sektor informal daur ulang membantu banyak rumah tangga memenuhi kebutuhan dasar. Fenomena ini juga menunjukkan sisi lain Kamboja. Di tengah modernisasi dan pembangunan, masih ada lapisan masyarakat yang hidup sangat dekat dengan realitas ekonomi yang keras. Dari sesuatu yang dibuang orang lain, mereka membangun cara untuk terus hidup. Sebuah gambaran tentang ketahanan, adaptasi, dan kerasnya perjuangan sehari-hari. Kamboja adalah negara yang penuh kontras. Di balik keindahan Angkor Wat dan sejarah peradaban kunonya, tersimpan kehidupan yang unik, keras, dan seringkali jauh dari gambaran wisata biasa. Dari desa terapung, bangunan kolonial tua yang masih dihuni, kota kasino di perbatasan, hingga masyarakat yang bertahan hidup dari daur ulang. Semua menunjukkan bagaimana manusia bisa beradaptasi dalam kondisi yang sangat berbeda. Kehidupan di Kamboja membuktikan bahwa setiap negara memiliki sisi lain yang jarang terlihat, tapi justru menyimpan kisah paling menarik untuk dipahami. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai.
Kalau kamu suka konten tentang kehidupan unik, tradisi aneh, budaya tersembunyi, dan sisi lain berbagai negara di dunia, jangan lupa dukung channel YouTube Lintas Zaman dengan cara like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, hanya di Lintas Zaman.